karamat, wilayah, nubuwah. Kalau dengan karamat, apakah kira-kira dengan karamat merupakan suatu anugerah dan pemberian Allah yang tercurahkan kepada ibadillahi salihin? Itu akan dianugerahkan Allah kepada orang yang fasik, akan dianugerahkan Allah kepada orang yang asik, akan dianugerahkan Allah kepada yang zalim, yang menipu, yang memakan haram, yang terlibat dengan syubhat. Apakah kira-kira yang kita sebut dengan wilayah kewalian, yang kita kenal sebagai wali Allah, apakah mungkin dengan seseorang tersebut itu terlibat dengan dosa kesalahan? Yang saat ketika dengan pertanyaan seperti itu ditakunakan kepada Imam Junaid, ya Imam, apakah mungkin dengan seseorang, apakah mungkin dengan seorang kekasih Allah, apakah mungkin dengan seorang sebagai kekasih Allah akan terlibat melakukan perbuatan zina? Sidin bari takuni orang lalu bertunduk. Jadi Sidin menjawab, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu akan berlaku. Begitu dengan jawabannya. Apakah mungkin dengan seorang wali melakukan perbuatan zina, menipu, terlibat dengan yang haram? Sidin menondolkan kepala Sidin, kemudian Sidin menjawab, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu mungkin akan terjadi. Jadi maknanya mungkin saja, akan tetapi dengan kita buka kitab Risalah Kusyairiyah, kita buka kitab Jami' Karamatil Aulia, kita buka kitab Bustanul Arifin, kita buka kitab-kitab yang seumpamanya. Di sana disebutkan yang walaupun dengan para wali-wali Allah itu tidak masuk daripada kesalahan, tapi yang dengan mereka mahfuz daripada dosa, terpelihara daripada dosa. Jadi jar ulama yang mengomentari, maksud terpelihara daripada dosa, yang kalau pada waktu dia terlibat dengan kebongkaran, yang kalau pada waktu dia terlibat dengan kemaksiatan, fa innahu la yusirru 'alaiha, dia tidak akan berterusan, dia tidak akan berkekalan dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Ini sebagai syarat atau diantara daripada sejumlah sekian syarat, sejumlah sekian kriteria yang akan memperkenalkan kita siapa sebenarnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat ketika dengan kita menjelmakan sunnah dalam kehidupan kita, jauh daripada yang haram, jauh daripada yang syubhat, jauh daripada yang mungkar, jauh daripada yang terlaknat, jauh daripada yang dimurka, jauh daripada yang makruh, yang dari ujung rambut kita sampai ke ujung kuku menggambarkan ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardh, menggambarkan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi, memperagakan langsung dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau dikaruniai Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan karamat yang tidak terbilang, dengan anugerah yang tidak terhitung, kita katakan alhamdulillah, kita tidak komplain, kita tidak protes, kita tidak menentang, kita pun juga tidak menyalahkan. Tapi kalau ternyata dengan seseorang yang mengaku diri wali, dengan seseorang yang mengaku diri berkaramat, tapi ternyata masih juga dengan kejanggalan hidup, masih juga dengan yang haram, menyebarkan yang bid'ah, menyebarkan yang makruh, menyebarkan bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ulun menolak dengan dakwaan yang seperti itu, kalau mereka beristihad kita juga beristihad, mereka membaca kita pun juga membaca, mereka tahu pun kita juga pernah mengetahui, insya Allah tidak kesalah, kada keliru kalau ulun katakan ulun keberatan menerima dan kada menerima pernyataan dan pengakuan-pengakuan yang seperti itu. Mengaku wali tapi yang janggal-janggal masih banyak, mengaku berkaramat tapi yang perkara-perkara khilaf yang paling tidak hukumnya makruh, membawa membawa kepada yang haram masih ada dalam kehidupannya. Bagaimana dengan yang seperti itu dikatakan sebagai kekasih Allah? Kalau memang betul-betul Allah kasihin, tentu Allah elakkan dirinya daripada kemungkaran dan kemaksiatan dan syubhat. Kalaulah dia terlibat pun
dia tidak akan berterusan mencemarkan syiar-syiar agama Allah dengan sikap-sikap yang seperti itu. Ini mukaddimahnya. Jadi dengan karamat nanti apa? Karamat bukan hanya dengan pian berjalan di atas banyu. Karamat asyai'ul khariqul lil ada, sesuatu yang menyalahi dengan adat dan kebiasaan. Sejumlah tidak kurang daripada 30 hari tanpa makanan. Sejumlah tidak kurang daripada setahun tanpa minuman. Di waktu di atas air, semestinya kita dengan perahu, semestinya kita dengan kapal, semestinya kita dengan bot atau dengan speedboat, semestinya kita dengan pelampung. Justru dia berjalan di atas air, seperti dengan ala Al-Habrani dan juga dengan para sahabat Nabi pada Tito yang dengan mereka menyeberang laut tanpa menggunakan sampan dan perahu, tanpa menggunakan kapal dan pelampung, sampai ke seberang sana dengan selamat. Itu karamat. Makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak, karamat. 1 gelas air susu cukup untuk sejumlah 70 daripada sahabat, karamat. Atau mukjizat kalau dengan baginda, terbang, karamat. Akan tetapi dari sejumlah sekian ulama-ulama yang berkaramat, dari sejumlah sekian kitab-kitab yang ditulis, tidak ketinggalan dengan kitab Risalah Kusyairiyah, bahagian yang terakhir membahas masalah karamat. Tidak ketinggalan juga dengan Bustanul Arifin lil Imam Nawawi, yang di sini dinukilkan perkataan daripada Abu Bakar Ibnu Fawrak yang mengatakan perbedaan antara mukjizat dengan karamat. Kalau dengan para nabi-nabi dan rasul, mereka dituntut untuk menampakkan dan untuk menceritakan dan untuk memperbanggakannya. Sementara kalau dengan karamatul auliya wal waliyu yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha, sedangkan dengan wali wajib dia menyembunyikan dan merahasiakannya di khalayak orang ramai dengan penuh kebanggaan menceritakan alhamdulillah dengan pengajian kita yang dihadiri oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah hadir, sedangkan dengan sejumlah yang hadir tersebut masih terdapat dengan wanita-wanita yang tidak menutup aurat, masih terdapat dengan wanita-wanita dengan pakaian yang seksi, masih terdapat yang terlibat dengan riba, masih banyak yang terlibat dengan perkara mungkar. Bagaimana dengan dakwah tersebut? Dengan pengakuan yang seperti itu bisa kita terima, sedangkan kejanggalan-kejanggalan di dalam majlis masih ada. Kita katakan dengan malaikat, ada hadisnya. Tapi kalau kita katakan dengan baginda pun juga hadir, dia bukan mustahil, tapi ulun ingin diperlihatkan. Seperti dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau dengan ulama-ulama Batawi, kalau dengan ulama-ulama Jakarta tidak menerima bahwa dengan kitab kalian ini tidak betul, lihat dengan jubahku, sejumlah berapa daripada yang hadir di dalam masjid yang menyaksikan kiblat ada di dalam jubah sidin. Kita tahaddi, mencabar dengan bahasa Malaysia, tolong perlihatkan 2, 3, 4 ikut yang hadir di majlis yang berjumlah sampai sekian puluh ribu, 3-4 ikut saja yang menyaksikan Rasulullah hadir bersama mereka. Sebab dengan yang seperti itu tidak mustahil. Kenapa? Yang kalau sudah dikatakan Rasulullah mencium kepada Sidin, mencium kepada lutut Sidin sampai gugur daripada kursi roda karena merasa malu dengan ciuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah pengakuan-pengakuan yang seperti itu kadang-kadang disembunyikan. Sebab ini di khalayak orang banyak, disaksikan oleh sejumlah sekian dari bangsa Arab, itu akan masuk ke dalam koran dengan seorang nabi yang keluar mencium lutut. Apakah dengan baginda kada tahu Sidin uzur, Sidin sakit yang sampai dengan Sidin tersungkur dan tergugur pada kursi roda? Coba kita hayati kisah itu. Bukan ulun mengatakan dusta yang bercerita, tapi ulun kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Mungkin dengan lebih lantang, kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Kenapa? Ulun bukan menolak karena hasud, bukan menolak karena dengki, bukan menolak karena kada tahu. Justru dengan kita dengan beberapa argumentasi yang kita katakan tadi, kalau sampai tergugur daripada kursi roda, kalau sampai dengan Rasulullah keluar daripada kubur, apakah tidak merupakan satu penghinaan? Kalau dengan Rasul dikatakan mencium dengan lutut beliau, tidakkah sepatutnya dengan kita yang memeluk? Tidakkah yang sepatutnya dengan kita yang mencium?
seperti dengan seseorang yang memeluk Rasulullah di dalam mimpi, yang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, yang bertemu secara yaqadzah, sejumlah sekian daripada ulama-ulama yang pernah bertemu secara yaqadzah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada seorang pun yang memperkatakan Rasulullah mengangkat aku, Rasulullah mencium lututku. Ada yang dicium bibirnya oleh Nabi, sebab karena dengan salawat dan salamnya yang sekian kali, yang sehingga suatu dia bangun dengan bau wangi, dengan bau harum yang keciuman di sepanjang hidupnya. Tiap kali ia berpander, tiap kali dia dekat dengan orang lain, orang akan mencium bau wangi bekas sentuhan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil ulun yang mengatakan itu kada bocor. Yang kedua, saat ketika ini isi dalam kaset, pian hendak tahu, buka kasetnya, cari itu orang. Ulun memang bercadah hendak membuat kaset itu. Jadi kita sambil berabah, sambil berpikir. Sebab kalau seandainya hal-hal yang seperti itu terbawa ke bulan Ramadan, itu kan juga akan mencemarkan dengan akidah kita. Oke lah kalau bujur, ulun dah katakan, ulun kada mengakui beliau sebagai wali dengan beberapa alasan. Satu, dalam sebuah riwayat, saat ketika dengan dua orang utusan daripada Kisra, mohon maaf, banyak dan kada berjanggut, ima kada bisi, ima kita cukur. Saat ketika dengan dua orang utusan daripada Kisra datang menemui Rasulullah SAW, yang pada situ menyampaikan hasrat dan keinginan daripada Raja Kisra, Raja Parsi. Nabi kita tidak berkenan untuk melihat dan untuk menengok dua orang utusan tadi. Nabi kita mengalihkan pandangan, sidin hadis diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, berputar daripada wajah keduanya. Jadi Nabi kita, man amarakuma bihalqi lihakuma, siapa sih yang menyuruhkan kalian untuk mencukur janggut kalian? Jadi mereka berdua menjawab, Rabbuna, Tuhan kami, maksudnya Kisra kami, raja kami. Walakinna Rabbi amarani, akan tetapi dengan Tuhanku memerintahkan aku bi'ifa'il liha, untuk memanjangkan, untuk membiarkan janggutku. Apakah kira-kira dengan seseorang yang tidak berjanggut, yang dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan untuk melihat utusan tadi itu, akan berkenan untuk memeluk dan mengangkat seseorang yang mendakwa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yang Allah? Ulun kada memprotestian kan berjanggut, sebab banyak pendapat mengatakan hukumnya makruh, kada ada masalah. Tapi kalau dengan seorang wali, tentu telah menjelmakan segala perkara-perkara sunat dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dia mengaku dengan dakwah yang seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Imam Iskandari, yang padaku dengan berbicara tentang wilayah waliul qutb, tentang kewalian wali kutub, bagi wali kutub tidak kurang daripada 15 karamat. Kalau dengan ente, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, sanggup menyebutkan satu persatu daripada karamat-karamat Allah yang 15, aku akan mengakui Anda sebagai wali kutub. Di wadah kita banyak orang yang mengaku sebagai wali kutub, tapi ternyata kalau dengan kita ingin diperkenalkan dengan karamatnya, itu dia dengan manusia yang bajurut, itu dia dengan peminat-peminat yang banyak, itu dia dengan pejabat-pejabat dan juga dengan menteri-menteri yang berdatangan. Itu bukan karamat. Kenapa? Sebab bagaimana kita katakan dahulu, kalau seandainya dengan jumlah yang banyak, dengan peminat yang banyak, dengan cinta orang banyak, tanpa membedakan antara betul dengan yang salah, itu dijadikan sebagai sumber, sebagai alasan, sebagai hujah karamat orang yang berkenaan. Kenapa kita tidak mengatakan karamat kepada Roma Irama? Kenapa kita tidak mengatakan karamat kepada S4? Kenapa kita tidak mengatakan karamat kepada Madonna? Kenapa kita tidak mengatakan karamat kepada Michael Jackson? Kenapa kita tidak mengatakan karamat kepada Elvi Sukaisi? Sejumlah juta penggemarnya di Indonesia. Apakah kena dengan jumlah yang banyak itu berarti karamatnya? Itu yang diandalkan dalam pembicaraan tersebut.
nang bakaramat pulang karamatnya itu dengan jumlah-jumlah nang kada kehitungan banyaknya. Oke, jumlah rumah pun juga kada kehitungan. Walikah Roma Irama? Siapa Indonesia yang mengatakan Roma dengan LV, dengan klub F4, dengan atlet-atlet negara yang itu sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari itu, seketika dengan aku melihatin lampu-lampu yang berpancaran, yang menyinari suasana dan lingkungan yang memancat daripada menara-menara Masjid Nabawi. Sewaktu aku sedang berada di dalam kendaraan, di dalam motor yang padaku sampai ke tempat tujuan atau ke tempat kediaman, pada situ dengan anak buahku turunan seberataan, karena dengan aku masih kada kau berjalan dengan kursi roda, yang sehingga dengan aku langsung diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dituntun beliau sampai aku tertidur pada malam hari itu. Begitu dengan aku bangun, ternyata di dalam rumahku ahli baki seberataan, sahabat seberataan, keluarga Nabi seberataan, dan kada ketinggalan juga dengan wali taman. Coba tambah pikir sedikit, seluas apa rumah Sidin, seluas apa tempat penginapan Sidin yang sehingga sampai sanggup menampung tidak kurang daripada 10.000 sahabat Nabi, tidak kurang daripada sekian juta daripada yang dikuburkan di Al-Baqi'ul Gharqad. Cerita itu sudah menunjukkan itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Mana murid-murid yang setia? Kalau tahu Abah Uzur, anak ini kada berjalan, kita bukahan lah. Kada usah sebagai murid yang setia. Kesianin anak yang kada berjalan, turunan dari motor, langsung bukahan ke rumah. Aku ditinggalkan surangan, sebab aku kada berjalan. Akhirnya aku diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita itu palsu. Sebab itu menunjukkan murid yang tidak setia. Dan kalau itu memang betul, murid-murid yang bercerita sebelum Pak Kiai yang menyampaikan, sebelum Tuan Guru yang menyampaikan kepada orang banyak. Kenapa? Sebab perkara yang seperti itu suatu perkara yang menyalahi adat dan kebiasaan. Dia akan bercerita, dia akan sampaikan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau dikatakan dengan para aulia, mereka sangat takut dengan keramat-keramat yang dinampakkan Allah. Mereka berupaya untuk menyembunyikan dan merahasiakannya. Justru murid-murid mereka yang berkesah belum ada dididirkan oleh seorang murid. Mungkin karena kita kadang mendengar, tapi kita tunggu daripada waktu-waktu yang menyusul. Tidak ada yang menyertai beliau sewaktu berziarah ke makam Rasulullah yang menceritakan cerita seperti itu. Guru gugur daripada kursi roda, dengan guru diangkat oleh Rasulullah, dengan rumah penuh dengan sahabat dan juga dengan para ahli bagi. Sebab itu bukan mimpi. Kalau mimpi ulun katakan ahlan wa sahlan, ru'yal anbiya'i haq, lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Tidak bersisa daripada perkara kenabian kecuali dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Wa mal mubasysyiratu ya Rasulullah? Apakah itu mubasysyirat? Ar-ru'ya salihah yaraha ar-rajul aw yura lahu. Mimpi-mimpi yang baik dilihat oleh seseorang atau dilihat oleh orang lain. Begitu dengan yang disebutkan di dalam hadis. Kalau mimpi, oke. Tapi kalau dengan secara yaqadzah, secara jaga, secara sadar, begini dengan redaksinya. Aku melihat dan juga dengan perasaanku, Rasulullah keluar daripada kubah Sidin, kemudian mencium lututku. Bukan sekali dua, beberapa mencium lutut Sidin. Coba tahu sedikit orang kita, ulama-ulamanya mana? Sedikit menganalisa, jangan ada rasa sensitif. Kalau kita berisyat tasawuf, insya Allah akan mengampuni. Kenapa? Sebab dengan kita dengan pengakuan-pengakuan yang seperti itu sangat membahayakan sekali. Yang Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man tahallama bihalmin, seseorang yang mengatakan bermimpi melihat sesuatu tapi itu ternyata tidak betul, itu akan diperintahkan Allah untuk mengikat, untuk menalikan padi dengan padi atau gandum dengan gandum, walaisa bisaleh, dan dia tidak akan sanggup. Sebiji gandum bukan diikat dengan benang, kada gandum tu diikat lawan gandumnya jua. Sebutir nasi atau sebutir sebiji beras ataupun juga sebiji gandum atau dengan padi diikat dengan gandumnya juga kada kawa. Yang kalau kada kawa
itulah dengan azab Allah dan siksaan Allah yang akan menantikannya. Jadi yang berkenan dengan mimpi sudah selesai, bukan ulun mendustakan orang yang berkenaan, tapi ulun kada percaya dengan mimpi yang diperkatakan seperti itu dengan alasan-alasan yang telah ulun sebutkan tadi. Kenapa dengan ente kada percaya pula sebagai wali Allah? Yang disebut dengan wali Allah kada akan tersalah dan tidak akan mungkin terlibat dengan perkara-perkara syubhat. Buka kitab-kitab fikih dikatakan meletakkan otak di selain daripada kelingking. Ada pendapat mengatakan hukumnya makruh, ada pendapat mengatakan hukumnya haram, seperti pendapat Imam Azra'i. Buka kitab I'anatul Talibin juz yang kedua. Di dalam kitab yang Mustarsyidin disebutkan dalam beberapa tempat ta'addudul khatam, memiliki utas lebih daripada satu. Di sana dikatakan antara makruh dengan haram. Apakah kalau dengan seorang tuan guru yang karismatik akan terlibat dengan perkara-perkara makruh dan syubhat yang seperti itu? Ini alasan yang pertama. Dahulu kita pernah membahas masalah merokok. Kalau dengan seorang tadi itu wali, kenapa dia tidak mengenal apa yang akan menimpanya akibat daripada rokok yang dihisap? Kenapa tidak mengenal nanti akan cuci darah 2 kali seminggu? Mengenal dengan rahasia-rahasia dunia, tapi kenapa tidak mengenal rahasia-rahasia diri yang akan menimpanya? Kebetulan dengan Allah tidak sempat berdoa dengan 2 perkara, meminta kesembuhan dengan Allah dan meminta dibenarkan kembali untuk kawin. Buka kitab-kitab fikih, buka kitab-kitab tasawuf. Kesan positif orang yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau pada waktu sengsara, yang kalau pada aku sakit, yang kalau pada aku menderita, yang kalau pada aku tertindas, yang kalau pada aku dizalim, yang kalau pada aku dianiaya, justru dia akan mendapatkan yang sebaliknya. Kalau waktu garing akan sembuh, yang kalau waktu sengsara akan sehat, yang kalau waktu mendiram cerita akan nyaman, yang kalau waktu kalah akan dimenangkan. Mana dalil? Kita bukan berbicara karena hasad. Untuk apa ulun menghasutin ulama? 30 tahun ulun mengajar begini dengan beberapa kitab. Apa artinya kitab-kitab yang ulun sengaja ini membuat kitab Taufiqul Bari? Ini berapa lama memakan waktu ulun